Kalau di Indonesia itu kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Lampu hazard digunakan ketika itu hujan deras banget. Orang bilang supaya kelihatan. Enggak, bro. Gua nggak peduli lu sejago apapun. Michael Schumacher aja kena water planning di Formula One, melintir mobilnya, ya kan? Jadi, nah kondisi kayak begini nih setelah hujan, biasanya airnya udah disipasi satu-satu kan, udah ke selokan lah ya satu-satu, tapi masih ada yang namanya water patch. Jadi, cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. nah untuk lu orang yang pengen belajar nyetir sampai bisa nyetir, nah di episode kali ini, gua akan ngebahas ketika lu nyetir di tol dan hujan. Oke. Yang paling penting ketika hujan itu adalah jangan kenceng-kenceng. Itu udah kayak lagu wajib ya. Jangan kenceng-kenceng itu maksudnya lu jangan jalan pelan sendiri juga. Lu jalan kencengnya sesuai dengan traffic. Jadi maksudnya kalau lu mau di kanan ya lu harus agak kenceng daripada di tengah. Paling kenceng yang di kiri. Nah, concern paling utama ketika hujan adalah lu harus tahu nih hujannya apa nih. Gerimis, hujan deras, hujan badai deras banget, atau habis hujan. Karena itu semua memiliki driving style yang berbeda. Hujan gerimis, hati-hati. Karena biasanya kalau hujan gerimis itu jalanan sudah agak basah dan si yang nyetir ini nggak kelihatan kalau jalannya basah. Makanya kadang-kadang malah problem dan kadang-kadang malah slip di ketika baru gerimis. Nah, ketika baru gerimis ini biasanya nggak kelihatan dan biasanya orang-orang masih kurang aware, jadi semua orang masih jalan kenceng. Sehingga alhasil pada akhirnya mobilnya banyak yang slip. Nah, lu harus tahu ketika ban lu nempel di atas jalanan, luas area yang ban lu nempel ke jalanan ini itu tidak lebih besar dari satu kartu pos. Kalau orang-orang yang nggak ngerti kartu pos ya mungkin 3R ya, foto 3R lah ya gitu kan. Gua nggak tahu lah ya exactly berapa. Pokoknya ban-ban standar itu nempel di jalan itu tidak lebih ukurannya dari satu kartu pos. Jadi lu bayangkan 4 ban, point of contact-nya tidak lebih dari areanya dari 4 kartu pos. Sehingga lu harus tahu nih, itu sangat sensitif sekali ketika ada air. Air itu coefficient of friction-nya jauh lebih rendah daripada ketika si karet ban nempel ke aspal. Nah, makanya itu lu harus tahu nih. Makanya satu, speed sangat important ya. Kedua, ketika sudah hujan biasanya semua orang melambat dan jujur ngomong ketika itu hujan biasanya kita sendiri juga untuk mengukur jarak itu juga agak susah. Jadi memang saran gua, lu kasih jarak ke mobil depan lu, jauhan dikit nggak apa-apa ya kan. Jauhan itu artinya lu kasih jarak yang paling aman sih 5 mobil. Cuman kalau nggak bisa lu kasih jarak 5 mobil di depan lu ya 3 sudah cukup. Jangan deket-deket, jangan pasang-pasang hazard kalau nggak kepake. Lampu hazard adalah lampu kedip 2. Lampu hazard hanya digunakan ketika ada sesuatu yang harus dinotis di depan. Kalau di Indonesia itu kadang-kadang banyak yang salah kaprah. Lampu hazard digunakan ketika itu hujan deras banget. Orang bilang supaya kelihatan. Enggak, bro. Lu mau kelihatan ketika hujan deras banget, lu hidupin fog lamp kalau lu punya fog lamp, ya kan? Kalau nggak, udah nggak usah lu pencet-pencet itu lampu hazard. Kenapa? Mobil di belakang lu butuh tahu di depan ada warning atau enggak. Namanya juga hazard ya, berarti ada keadaan yang tidak biasa dan itu dihidupin supaya yang belakang tahu nih dia harus ngerem nih gitu loh. Jadi jangan lu hidupin selalu. Kalau lu mau belok kanan, lu mau ganti jalur ke kanan ke kiri, lu harus hidupin sen kan. Makanya lampu hazard dilarang dihidupin hanya gara-gara hujan deras, ya kan itu. Kemudian ketika hujan itu deras banget, udah pasti semuanya slow down. Biasanya yang nabrak, yang apa segala macam itu, mereka terlalu keras kepala, mereka nggak ngerti nyetir, dan mereka hajar aja terus tuh, sehingga ketika dia rem, dia slip, itu bisa jadi satu. Malah itu yang akan banyak terjadi adalah tabrakan dari belakang biasanya. Yang kedua adalah water planning. Bagi yang nggak ngerti apa itu water planning, adalah keadaan di mana mobil lu jalan terlalu cepat, sehingga si air itu yang menggenang, biasanya ini hanya terjadi di sebelah kanan atau sebelah kiri jalan, karena di Indonesia itu biasanya air menggenang di sebelah kanan atau sebelah kiri, dan itu biasanya terjadi karena hujannya sangat deras sekali ya gitu. Jadi dia terjadi air. Nah, water planning itu ketika bannya jalan di atas air. Jadi karena si ban itu menarik udara dan udara itu ketarik di sela-sela bannya itu, dan air itu flat surface kan, maksudnya dia lurus ya. Itu ketika dijalanin mobil dengan kecepatan tinggi sendiri, itu biasanya namanya terjadi water planning, atau si air itu sekejap berubah menjadi non-Newtonian fluid. Kalau lo mau tahu, lo Google sendiri apa itu non-Newtonian fluid. Nah, cuman hasilnya adalah apa yang terjadi ketika
lu gliding di atas air, ya nggak bisa direm kan. Jadi ban lu tidak in control atas mobilnya, sehingga ketika direm biasanya sih selip dia, jalan terus. Nah, water planning itulah yang banyak terjadi kecelakaan di tol-tol ketika setelah hujan atau bahkan hujan deras. Itu super dangerous ya. Do not do this ya, bener-bener. Karena ketika water planning, gua nggak peduli lu sejago apapun, Michael Schumacher aja kena water planning di Formula One, melintir mobilnya, ya kan? Jadi nggak peduli mobil lu sehebat apapun, lu sejago apapun, itu udah pasti kecelakaan. Jadi kalau hujan deras, tetap saran gue kendalikan kecepatan, jangan terlalu banyak ngerem, jangan ngagetin ngeremnya. Jadi ketika lu ngerem ya lu rem aja pelan-pelan. Ketika lu mau belok, lu mau ganti jalur, lu kasih sen ganti jalur pelan-pelan. Dan pastikan keadaan wiper lu dan kaca depan lu itu bisa dibersihkan secara cemerlang ya. Kalau nggak bisa dibersihkan secara cemerlang, lu boleh bawa ke tempat orang poles kaca, kacanya boleh dipoles dulu, jamur-jamur kacanya dihilangin, terus lu kasih coating-coating kaca yang supaya bisa menghasilkan efek daun talas, supaya airnya itu bisa jernih keluar dari kaca lu dan tidak berbekas. Karena menurut gue itu penting sekali sih. Bukan hanya masalah dari estetik, kelihatannya kinclong ya kaca lu ya, tapi ketika hujan begini, lu boleh deh bro cari option yang namanya poles kaca bro. Karena kenapa? Poles kaca itu bener-bener ya menurut gue sih menyelamatkan lu banget ya, dan kita juga nyetirnya jadi nggak was-was. Nah, wiper yang bagus memastikan bahwa dia cepat ngebuang airnya, jadi itu juga penting sekali. Jadi ketika hujan ya tolong nih yang penting-penting itu diganti-gantiin satu-satu. Dan satu lagi, kalaupun itu siang hari dan hujan deras, saran gue hidupin lampu. Jadi hidupin lampu malam, hidupin semua lampu ya kan, semua lampu malam kecuali lampu hazard jangan dihidupin. Lampu malam dihidupin biar yang depan bisa lihat lu di belakang, yang belakang bisa lihat lu di depan. Nah, kalau setelah hujan, nah kondisi kayak begini nih setelah hujan, biasanya airnya udah disipasi satu-satu kan, udah ke selokan lah ya satu-satu, tapi masih ada yang namanya water patch. Jadi di mana tempat-tempat lebih rendah dan itu masih mengandung genangan air. Nah, water patch ini juga very dangerous karena kadang-kadang ketika ban lu salah satunya nabrak water patch atau genangan air ini, biasanya ban lu akan swerve ke kanan atau ke kiri di mana ban yang nabrak itu. Kenapa? Karena ketika ban lu nabrak genangan air, dia perputarannya secara ban, dia berputar, dia menemukan resistance atau menemukan gaya gesek yang lebih tinggi daripada jalanannya. Jadi jalanan plus air, biasanya setir lu akan miring ke kanan atau miring ke kiri ketika kena water patch. Sangat hati-hati ya di situ ya. Jadi memang saran gua, kalau lu jalan di jalan tol, lu lagi jalan bawa mobil 80, 100, berapapun itu, jangan lu tabrak genangan airnya sebisa mungkin. Kenapa? Kalau lu tabrak itu malah lu kaget ya ketika dia swerve ke kanan, lu kaget, itu bisa melintir mobilnya. Salah-salah nabrak orang punya ya kan. Jadi kalau misalkan harus lu tabrak, ya lu harus tahu kalau lu nabraknya airnya di sebelah kanan, berarti setir lu akan miring ke kanan. Kalau lu nabraknya di sebelah kiri, setir lu akan miring ke sebelah kiri. Dan yang paling penting balik lagi, kontrol kecepatan. Jangan kenceng-kenceng bro, lu ngapain sih? Kita kan mau nyampe kan, bukan mau buru-buru kan. Namanya hujan, semua orang akan slow down, including you. Ikutilah slow down itu, jangan sampai nabrak siapa-siapa. Dan ya semoga selamat sampai tujuan sih bro. Oke, mungkin sekian dulu penjelasan dari saya Dokter Mobil. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.